Kebunan tahunan dan hortikultura tahunan itu lebih mudah dibandingkan penulisan tanaman semusim, baik tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan. Karena di tanaman hortikultura tahunan dan perkebunan tahunan kita hanya menanyakan berapa batang dia punya lahan, dan nanti dari berapa batang itu kita isi berapa luas lahannya di blok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda Zaman Now. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan kembali apa yang ada di buku pedoman. Sebenarnya ini ada di buku pedoman, yaitu di buku pedoman halaman 182. Di mana di halaman tersebut adalah contoh pengisian atau contoh kasus untuk tanaman hortikultura atau tanaman tahunan. Bisa nanti tanaman perkebunan juga, bisa tanaman hortikultura. Kita lihat di sini bahwa ada kasus di mana si Doni punya tanaman kopi. Dia kopinya itu ada 500 pohon belum menghasilkan, 2.500 pohon menghasilkan, dan 500 pohon tanaman tidak menghasilkan atau sudah akhir. Nah, di selang waktu 1 Mei 2022 sampai 30 April 2023, produksi kopi kering yang dipanen sebanyak 125 kilo dengan nilai penjualan 25.000 per kilo. Selain tanaman kopi, Doni punya tanaman sawit 700 pohon dan tanaman pisang raja sejumlah 800 pohon. Tanaman sawit dan pisang raja yang dimiliki Doni belum memberikan hasil karena baru ditanam pada Maret 2023. Ketiga komoditas pertanian diusahakan Doni ditanam secara monokultur pada lahan yang berbeda. Jadi gini, saya akan membahasnya di bab blok 5 saja, tidak ke blok 3-nya berapa lahannya. Tapi yang jelas di blok 3, lahan si Pak Doni yang mengusahakan kopi dan mengusahakan sawit dan juga pisang itu kita masukkan nanti di blok 3. Berapa lahannya itu kita tanyakan kepada Pak Doninya langsung. Di sini yang kita lihat adalah untuk tanaman tahunan berupa perkebunan dan hortikultura tahunan adalah posisi tanaman di tanggal 1 Mei 2023 ada atau tidak. Ketika ada, maka kita lanjut dan kita tuliskan tanaman tersebut di baris yang sudah disediakan. Di sini baris pertama dibuat kopi. Kode kopi bisa kita lihat di aplikasi kode. Jenis pembudidayaan, jenis usahanya adalah secara monokultur. Artinya jenis usaha di 504 itu kodenya 1, hanya budidaya. Dia tidak ada pembibitan kopi, tidak ada pembibitan sawit, tidak ada pembibitan pisang raja. Kondisi utama tanaman monokultur. Monokultur itu artinya tunggal. Hanya ada tanaman itu saja dalam lahan yang ada. Lalu bentuk utama penanaman adalah berjajar rapi. Jadi ditanamnya dengan jarak tanam normal dan rapi. Dalam artian berjajar rapi ini ada bedengannya gitu. Jadi dalam setiap bedengan sudah ada tanamannya sendiri. Itu dulu ya waktu dia baru tanam. Mungkin sekarang kalau tanamannya sudah tua, sudah bertahun-tahun, bedengan itu sudah mulai hilang gitu. Lalu di tanaman kopi ada 500 tanaman belum menghasilkan, 500 tanaman menghasilkan 2.500 dan tanaman tidak menghasilkannya ada 500 juga. Yang perlu kita lihat adalah untuk tanaman kopi ini, tanaman kopinya sudah panen. Di selang waktu 1 Mei 2022 sampai 30 April 2023, tanaman kopi Pak Doni itu panennya sendiri karena di sini disebutkan dia tidak ada memborongkan atau apa, artinya dia panen sendiri. Lalu dengan dia panen sendiri itu kita harus tanyakan kolom 511 sampai 515. Kalau jenis produksi itu adalah kode yang kita peroleh dari aplikasi kode. Lalu satuan produksi, kalau kopi itu pasti kilogram, tapi yang jenis produksi untuk kopi yang perlu kita waspadai adalah dalam bentuk biji kering. Biji kering itu artinya kopi yang sudah dipetik itu merah, hijau atau jenis lah ya, hijau tua. Itu artinya kopi basah, bukan biji kering. Kopi biji kering adalah ketika kopi itu sudah dipetik, sudah dijemur, lalu sudah dijemur masih ada kulitnya. Ketika masih ada kulitnya, masih gelondongan istilahnya, itu juga bukan biji kering. Biji kering adalah ketika kopi itu sudah dalam bentuk biji dan sudah tidak ada kulitnya. Artinya kalau petaninya tahu
produksi kopinya dalam bentuk kopi basah sekian karung, itu harus kita konversi. Jadi biji kopi kering itu berapa kilogram? Satuan dari kopi adalah kilogram. Tapi di sini Pak Doni disebutkan bahwa volume produksinya ada 125 kg biji kering. Jadi mudah ya. Kalau ketika dia mengatakan kopi basah, itu yang agak membuat kita harus berpikir ini jadinya biji keringnya berapa gitu. Jadi kita harus mengkonversikannya menjadi biji kering itu jadi berapa kilo. Nilai jualnya juga 25.000 per kilo, artinya tinggal pengalikannya 25.000 kali 125, maka muncul di 514. Sementara 515 tidak ada produksi ikutan, maka 0. Karena ini kopi panen sendiri, maka lanjut ke 518. 516, 517 tidak usah ditanyakan. Karena 516 itu untuk yang tanaman yang ditebaskan atau diijonkan, 517 untuk pembibitan. Makanya itu di skip saja. Itu cerita kopi. Kalau cerita kelapa sawit dan pisang raja itu sama-sama, kita tuliskan kodenya juga. Terus jenis usahanya itu adalah budidaya, kondisinya juga monokultur tadi artinya tunggal, lalu berjajar rapi, tapi bedanya kelapa sawit dan pisang raja itu belum ada yang dipanen. Artinya tanaman yang belum menghasilkan. Makanya di 507 untuk kelapa sawit dan pisang raja ada isinya. Sementara 508 karena belum ada yang panen, maka 508 dan 509 itu kodenya 0. Menandakan bahwa belum ada yang panen dan menandakan juga bahwa belum ada tanaman yang sudah tua. Lanjut ke 510, dari situ karena dia tadi belum ada yang menghasilkan, maka di 510-nya kodenya 0. 0 itu artinya kode untuk belum panen. Sementara di 518 adalah keterangan pemanfaatan produksi. Di sini isinya 0, tapi buat 0 karena katanya dia produksinya tadi kelapa sawit dan pisang raja itu belum dijual, maka kodenya di 518 adalah 0. Kasus kedua adalah kasus di mana Pak Rindra. Pak Rindra ini punya kebun kelapa sawit. Pada tanggal 1 Mei 2023, tanaman sawit yang diusahakan sejumlah 100 tanaman belum menghasilkan. Namun sebelumnya Pak Budi memiliki tanaman sawit sejumlah 150 pohon yang telah menghasilkan, namun telah dilakukan penebangan seluruhnya pada akhir Maret 2023. Karena produksinya sudah mulai berkurang. Selama periode 1 Mei 2022 sampai 30 April 2023, tanaman sawit yang sudah ditebang tersebut menghasilkan 3 ton tandan buah segar dan dijual dengan harga rata-rata 2.500 per kilogram tandan buah segar. Nah, di sini katanya di 1 Mei 2023 tanaman sawit yang diusahakan itu ada 100 tanaman yang belum menghasilkan. Sementara 150 pohon lagi yang sudah menghasilkan sudah ditebang di akhir Maret. Artinya tanaman yang sudah menghasilkan yang sudah ditebang itu di 1 Mei 2023 sudah tidak ada lagi. Maka yang kita catat hanya tanaman yang pada 1 Mei 2023 masih ada batangnya, yaitu 100 batang. Jadi di baris kelapa sawit, tanaman belum menghasilkannya 100 batang, tanaman menghasilkannya 0 karena tadi sudah ditebang di akhir Maret, tanaman tidak menghasilkannya juga 0 karena tadi juga ditebang di akhir Maret. Lalu bagaimana pengisian di 510? 510 karena tanaman dia tetap ada tegakannya di 1 Mei 2023, maka 510 itu bedanya adalah 510 itu panen di rentang 1 Mei 2022 sampai 30 April 2023. Ceritanya di sini Bapak Rindra itu sudah tanaman yang ditebang di akhir Maret itu ya 150 batang itu sudah menghasilkan kurang lebih 3 ton tandan buah segar. Artinya di rentang waktu 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023 ada panen 3 ton tandan buah segar kelapa sawit. Nah, ini produksi yang panen itu walaupun tanamannya sudah tidak ada lagi, sudah ditebang, maka produksinya itu tetap kita salin. Jadi kenapa dia tetap disalin? Karena dia rentang waktunya 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023. Panennya di situ.
Walaupun tanamannya itu sudah ditebang, tapi posisinya Pak Rindra ini di 1 Mei 2023 ada 100 batang kelapa sawit. Jadi dia dicatatnya bukan karena ada panennya, tapi karena di 1 Mei ada tegakannya. Karena ada tegakan batang kelapa sawit di 1 Mei, maka ditanyakan balik ke belakang di rentang waktu 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023, dia ada panen atau tidak. Tadi dia ada panen untuk tanaman sawit yang sudah ditebang di akhir Maret. Nah, tanaman sawit yang sudah ditebang di akhir Maret inilah yang kita tuliskan jenis produksinya, lalu satuan produksinya, dan berapa hasilnya. 3 ton tandan buah segar artinya itu dikali 1000. 1 ton sama dengan 1000 kg. Maka volume produksinya adalah 3000, nilai produksinya 7500 karena 2500 dikali 3000 itu 7.500.000. Tapi di 514 kita menuliskannya adalah dalam ribu, artinya dibuang nolnya 3 atau teman-teman bagi 1000. Itulah yang ditulis di 514. Lalu dari 515 nya tidak ada produksi ikutan, 0 dibuat, langsung ke 518 yaitu untuk dijual. Itu kasus Pak Rindra. Lalu berikutnya adalah kasus Pak Fajar. Pak Fajar mengusahakan tanaman kelapa diambil niranya. Dia niranya tiap bulan itu sebanyak 26 pohon yang sudah menghasilkan semua. Selama periode 1 Mei 2022 sampai 30 April 2023, rata-rata nira yang didapatkannya sebanyak 12 liter per bulan. Karena ini adalah kasus di mana Pak Fajar itu mengusahakan tanaman kelapa dan 1 Mei 2023 ada tegakannya sebanyak 26 pohon, maka Pak Fajar dicatat. Pencatatannya bagaimana? Kita sudah dikasih tahu bahwa dia setiap bulan ada 12 liter. Sementara rentang waktu kita adalah 1 Mei 2022 sampai 30 April 2023, itu 12 bulan. Makanya hasil produksi niranya di rentang waktu 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023 adalah 12 kali 12, yaitu 144 liter nira. 144 liter nira itu kita konversikan ke kilogram. Di sini 1 liter itu sama dengan 1,328 kg. Artinya kalau 144 tinggal kalikan saja 1,328 kg berapa jadinya dari 144 nira itu. Makanya hasil produksi niranya di sini ada 191,232 kg. Ini masih mudah karena kasusnya Pak Fajar ini mengetahui berapa niranya per bulan. Kadang-kadang petani itu ada yang mengusahakan, kalau di sini adalah aren, di mana mereka aren itu setelah dapat nira mereka langsung olah menjadi gula merah. Gula merah yang mereka olah itu mereka jual langsung. Sebenarnya orang yang membuat gula merah itu jatuhnya ke industri pembuatan gula merah. Tapi karena di sensus pertanian dia langsung masuk juga, dalam artian orang yang mengusahakan aren tadi masuk dalam cakupan sensus pertanian 2023, maka gula merahnya itu kita konversikan dulu dari berapa liter nira. Dari berapa liter nira nanti kita konversikan lagi ke kilogram. Baru dapatlah berapa rata-rata niranya per dia ngambil aren. Ngambil niranya itu dalam 1 atau 2 hari itu berapa kilo. Nah, itu yang agak beribet ketika si responden itu menyebutkannya dalam satuan gula merah dengan berapa kilogram yang dia peroleh. Untuk kasus pencatatan dari keluarga Pak Fajar itu sama dengan keluarga sebelumnya. Baris kelapa itu kita buatkan sendiri dengan jenis usahanya budidaya. Lalu tanamannya juga berjajar rapi, tapi di sini 26 adalah tanaman yang sudah menghasilkan. Ada 26 pohon kelapa yang sudah menghasilkan. Sistem pemanennya sendiri, jenis produksi ini lihat di aplikasi kode. Jenis produksi ini apa yang diproduksi dari kelapanya. Di sini satuannya adalah kilogram, tapi dia berupa jenis produksi kelapanya adalah nira kelapa. Karena nanti akan ada produksi kelapa berupa kelapa yang untuk santan. Nah, itu kelapa bulat. Nah, jadi kita harus membedakan kode produksi di 511, jangan sampai kita salah memasukkannya.
Volume produksi sudah dapat 191,23, itu kita bulatkan karena dia komanya 23 maka dijadikan 191 saja. Lalu nilai produksi itu kalikan harga nira dengan 191 dan nilai produksi ikutan. Nilai produksi ikutan dari kelapa bisa berupa daun kelapa, bisa berupa batang kelapanya yang sudah afkir yang dijual, atau juga bisa juga dari kelapanya sendiri yang dijual. Karena ini kita membahasnya di pembuatan gula dari kelapa. Lalu 518 pemanfaatan produksinya adalah 1. Lalu di kasus lainnya adalah batang durian. Punya durian Pak Sunardi ini sebanyak 800 pohon berjajar rapi pada sebidang tanah, pada sebidang lahan yang dikuasai pada saat pencacahan. Ini masih enak ya, duriannya 800 pohon. Kalau di sini kondisinya durian itu ada yang ditanam di tengah kebun kopi, ada yang ditanam di tengah kebun karet. Nah, kadang jangankan 800 ya, 100 batang itu pun sudah banyak. Jadi kalau kasus yang gini masih mudah kita menelaahnya. Yang kadang jadi masalah adalah ketika tanaman itu hanya ada 1, 2, 3 atau beberapa batang saja, tapi ketika panen dijual. Nah, kondisi seperti ini walaupun dia ada 1 batang dan ketika panen dijual, mau dia ijonkan, mau dia tebaskan, itu tetap dicakup dalam kegiatan sensus pertanian 2023. Nah, pencatatannya sama, ada berapa batang tanaman yang menghasilkan, ada berapa batang tanaman tidak menghasilkan, dan berapa batang tanaman belum menghasilkan. Di satu kondisi ketika durian itu sudah masuk waktunya panen dan si petani butuh duit, biasanya ini tanaman duriannya diijonkan. Nah, itu artinya nanti di 5-10 itu tidak mau isinya panen sendiri, bisa isinya 2, bisa isinya 3, bisa diijonkan, bisa ditebaskan, tergantung kondisi petaninya ketika dia sudah waktunya panen atau musim duriannya tiba. Untuk pencatatan durian itu seperti biasa. Nanas juga ini untuk Bu Tirta juga masih kasus seperti biasa. Yang membedakan adalah ketika nanas jenis produksinya. Jenis produksi nanas ini kita juga harus lihat di aplikasi kode. Berupa apa? Apakah berupa buah segar atau berupa nanas yang masih ada kepalanya kayak daun itu. Nah, itu kita lihat di aplikasi kode. Kalau secara umum penulisannya sama. Kalau boleh jujur, sebenarnya penulisan di tanaman perkebunan tahunan dan hortikultura tahunan itu lebih mudah dibandingkan penulisan tanaman semusim, baik tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan. Karena di tanaman hortikultura tahunan dan perkebunan tahunan kita hanya menanyakan berapa batang dia punya lahan, dan nanti dari berapa batang itu kita isi berapa luas lahannya di blok 3. Jadi tidak terlalu banyak yang harus kita pahami. Kalau di blok 4 kita harus memahami yang namanya supron, kita harus memahami apa yang namanya kapan tanaman itu dicatat dan kapan tanaman itu hanya sebatas ditanyakan sampai sistem pemanenannya saja, atau yang belum panen kan di tanaman semusim tetap dicatat. Nah, itu agak lebih membutuhkan pemahaman ketika di blok 4 yaitu tanaman semusim. Itu saja yang bisa saya bagikan mengenai cara pengisian di blok 4. Semoga informasi dari saya bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.